Mbak Levana, perkembangan AI ini kan dinilai bisa meningkatkan pelayanan kesehatan, utamanya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kalau pandangan Anda dari Nala Genetics, seberapa signifikan sih pengembangan AI khususnya di industri kesehatan dalam negeri? Di Indonesia itu sendiri sebenarnya pengembangan AI itu masih sangat baru ya. Jadi dari dunia genetik yang sebelumnya kita sudah berkecimpung sejak adanya COVID juga, mungkin sebelum COVID juga, telah mengakselerasi sebenarnya banyak sekali adopsi-adopsi teknologi baru. Salah satu yang mungkin terjadi belakangan ini adalah AI, karena belakangan ini memang banyak sekali translasi ya dari dunia yang mungkin akademik menjadi perusahaan-perusahaan besar yang kita semua tahu, dan kemudian kita mendapatkan spillover-nya nih dari dunia healthcare. Tapi secara traditionally healthcare selalu ada lag-nya sebenarnya dari sisi adopsi. Kenapa? Karena sebenarnya nggak selalu jelek ya ada lag adopsi itu, karena dari sisi healthcare kita harus benar-benar siap nih kalau ada teknologi baru, jangan sampai ini do more harm than good. Iya, jadi memang lag itu digunakan dari sisi dokter, pasien, regulator, dan beberapa stakeholder lain di dalam healthcare, insurance misalnya, untuk melihat apakah betul ini akan secara kolektif menjadi sesuatu yang lebih baik untuk dunia kesehatan. Jadi memang dari sisi sudut pandang adopsi masih sangat baru, ada banyak teknologi-teknologi keren yang keluar dari Southeast Asia juga, dari Singapura, Indonesia beberapa juga. Dan ini masih tahap awal adopsi, saya bilang. Oke, di early stage adopsi ini seperti apa Anda melihat penerimaan pasar dan juga mungkin dari segi kesiapan pemerintah untuk melihat dan mengadopsi hal ini? Sebenarnya untuk pembuatan sendiri ya, artificial intelligence or AI, it takes a lot of effort. Banyak banget data yang diperlukan dan datanya harus bagus dan bersih, dan sesuai dengan keadaan dunia kita saat ini supaya memberikan prediksi yang terbaik. Dari sisi kesiapan, dari sisi datanya itu mungkin kita masih juga sambil membangun sambil memperbaiki gitu. Jadi kita itu mencari data sambil membuat AI yang paling baik misalnya untuk dunia kita ini. Misalnya dari dunia genetik, banyak sekali sebenarnya fungsi-fungsi DNA yang dari diverse population, nggak cuma populasi bule aja atau Caucasian, yang masih harus dilihat lagi gitu kan. Dan dari data itu masih dikumpulkan, tapi sudah ada beberapa use cases yang sudah bisa dibangun. Dari sisi regulatornya, sebenarnya yang diperlukan itu adalah long term vision. Karena kalau misalnya sudah ada long term vision dari pemerintah untuk bilang kita harus melihat bagaimana cara teknologi ini bisa membantu delivery of healthcare today, itu kemudian akan menjadi lebih ambisius dan bisa sifatnya itu nurturing ya, nggak cuma mencari hal-hal yang sangat short term ROI. Tapi yang kita lihat sekarang dari Nala Genetics adalah dengan adanya sandbox misalnya dari Kemenkes. Kemarin mereka itu membuka aplikasi untuk seluruh startup untuk lihat, oke, kita lihat nih solusi-solusi mana yang bisa kita buat regulasi bareng-bareng. Jadi sandbox itu gray area ya, in terms of policy, di mana mungkin belum ada nih policy yang black and white banget, tapi let's figure it out together. Nah itu mungkin diskusi dan dialog itu sebenarnya sudah ada banyak ya sekarang. Dan beberapa company udah di-join di sana, dan I think these are very fundamental recipes dan yang sebenarnya akan kedepannya bisa membuat AI lebih diadopsi lagi. Artinya so far pemerintah juga sudah memberikan karpet merah gitu ya untuk industri AI ini untuk berkecimpung di sektor kesehatan. Tapi kalau Anda lihat sendiri dengan perkembangan teknologi, digitalisasi yang digunakan di sektor kesehatan, bagaimana dengan nantinya penerapan AI ini? Bagaimana nanti AI bisa mengubah landscape wajah industri kesehatan tanah air? Mungkin saya bicara dari sisi Nala Genetics dulu. Jadi Nala Genetics itu adalah perusahaan preventif yang bertujuan untuk mempersonalisasi obat, nutrisi dan lifestyle, dan kemudian screening berdasarkan data genetik. Adopsi dari genetik dan prediksi AI, mungkin saya kemudian ngomong dulu AI itu gimana caranya kita gunakan di dalam Nala Genetics. AI itu kita gunakan dalam dua hal. Nomor satu, kita mengisi data genom yang kadang-kadang alatnya itu tidak sempurna. Jadi kita mengisi daerah-daerah genom yang susah dibaca
dengan jawaban benar. Yang jawaban benarnya seperti apa adalah populasi yang paling mirip dengan orang itu. Jadi kalau kita membaca populasi Indonesia, kita ada data orang Indonesia, data genom itu akan dilengkapi dengan populasi Indonesia supaya algoritmanya menjadi lebih benar gitu. Itu salah satu aplikasinya. Yang kedua dari sisi prediksi penyakit. Misalnya nih data genomnya udah lengkap, kita mau mencari, oh sebenarnya kalau data genomnya orang seperti ini, apakah kemungkinan orang ini memiliki kanker payudara atau kardiovaskular attack ya, yang sifatnya prematur misalnya. Nah itu ada unsur-unsur predictive AI yang bisa kita adopsi di situ juga dan sudah kita adopsi. Beda dengan generative AI ya, generative AI is creating new data or creating new data essentially. Kita pakainya predictive AI. Nah, dari situ apa sih sebenarnya adopsi di dunia kesehatan? Sebenarnya kita selalu mulai itu dari dokter-dokternya sebagai user. Kenapa dokter itu sangat penting? Karena dokter itu memberikan kita feedback. Karena sekarang itu mau nggak mau kita harus berjalan dengan apa yang sudah ada di healthcare system kita. Di culture kita memang kepercayaan terhadap dokter itu sangat tinggi. Jadi kita selalu bertanya, dok kita diagnosisnya apa, harus melakukan apa. Kalau dokter bilang saya harus melihat Anda itu punya resiko penyakit itu seperti apa supaya saya bisa better take care of you, dan itu sebenarnya adopsi yang sangat kuat karena direkomendasikan ke makin banyak pasien. Dan kalau pasiennya makin lama memberitahu pasien-pasien lain, dan kemudian itu akan menjadi word of mouth dan akhirnya adopsi yang lebih menyeluruh. Dan yang kedua mungkin dari sisi asuransi juga. Bagaimana sih sebenarnya kita membilang bahwa prediksi yang lebih akurat dari sisi genom misalnya itu bisa diadopsi oleh perusahaan asuransi. Kita harus mengkomunikasikan bahwa teknologi itu ternyata juga bisa save you cost. Increase misalnya engagement dari pasien-pasien yang sebelumnya mungkin tidak tahu resikonya seperti apa, tapi mereka menjadi lebih aware, oke, ternyata saya perlu nih asuransi juga misalnya, kayak gitu. Itu adalah komunikasi yang juga kita sekarang adakan dan kita ada beberapa partner yang sudah mengadopsi dari situ juga. Jadi, dan ketiga yang paling penting tentunya adalah dari sisi pasien ya. Saya Mbak kemarin juga bilang bahwa apa nih sebenarnya relevansinya ke pasien-pasiennya. Jadi kita juga ada sebenarnya proses pre-post counseling. Jadi sebelum mengambil tes, kalau misalnya nanti Mas Hasto misalnya mau lihat dulu nih sebenarnya kegunaan buat saya apa sih, itu bisa melakukan pre-test counseling dulu sama Nala. Nah itu one time consultation aja, kita akan assess dari sisi lifestyle, dari sisi resiko, family history, apakah betul yang dilakukan dari sisi medikasi, nutrisi dan lifestyle, dan screening itu sudah benar. Tapi kalau misalnya jawabannya sudah benar, oke. Tapi kalau ternyata ada fungsi-fungsi resiko yang kita belum tahu, yang bisa kita kasih dari sisi genetiknya, kita akan rekomendasikan tes genetik. Ini cukup